Singkat cerita, kami sampai di base camp sekitar jam 7 malam. Dan Kang Leki memberikan informasi bahwa yang gua lihat itu adalah sosok pendaki wanita yang meninggal tahun lampau. Dan jenazahnya tidak ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 562. Ya, sehat selalu semuanya. Ya, Amin. terima kasih teman Kliwon yang sedang mendengarkan di Spotify atau menonton di YouTube ya. Yum. Kita ingetin lagi kalau PO merchandise PMK masih dibuka. Yes. Jadi tinggal langsung klik link di description ya Ya, buat order. itu dia. Oke, Oke, langsung aja deh kita. langsung aja kita bacain cerita kiriman dari teman Kliwon yang kali ini datang dari sebuah gunung. Wah, udah lama juga ya kita nggak bacain cerita dari latar belakangnya itu gunung gitu. Selamat siang Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga kalian sehat dan happy ya hidupnya. Amin, amin, amin. Langsung ya nih brother ceritanya. Panjai Siap, mabar Bang, hayu. brother. Hayu. Setelah melewati tahun yang stressful di tahun 2020 yang lalu karena pandemi, teman gua ngajakin untuk naik Gunung Ciremai melalui Apui di Kabupaten Majalengka untuk melepas penat. Setelah mikir-mikir, gua akhirnya memberanikan diri untuk naik gunung lagi. Pasalnya gua punya pengalaman hilang di Gunung Gede tahun 2002. Wah, Udah lama ya. lama kali, Pak. Yang pertama gue lakukan adalah mencari literasi terkait jalur pendakian. Kayak vegetasi hutan, kontur tanah, elevasi tebing, jumlah pos, mata air, jarak dan waktu tempuh antar pos. Wah, dan banyak lagi lah. Karena menurut gue penting sekali kalau kita berkegiatan alam bebas tahu ilmu dasarnya dan tahu kondisi alam yang kita mau jalanin. Nah, ini nih yang pendaki zaman sekarang kadang lalai. Bahaya banget ya. Kami yang berjumlah 3 orang mulai berangkat dari Jakarta hari Jumat setelah pulang kerja. Dan sampai di rumah sahabat yang berprofesi sebagai porter. Namanya nih Kang Leki, ini nama asli ya. Kita sampai di rumah Kang Leki nih sekitar jam 3 pagi. Kami mulai pendakian hari Sabtu jam 8 pagi setelah mengikuti briefing dari pihak basecamp. Dari basecamp Apui, ini 1476 mdpl, kami menuju ke pos 1, namanya pos Arban. Ini ketinggiannya kurang lebih 1630 mdpl. Dengan jalur yang cenderung landai, sedikit menanjak. Istirahat sebentar di pos 1 sekitar 10 menit untuk mengambil nafas sejenak. Lalu kami melanjutkan ke pos 2, namanya pos Tegal Pasang. Ketinggiannya 1911 mdpl. Tidak ada kendala yang berarti selama perjalanan ke pos 2. Hanya perlu penyesuaian kecepatan langkah kaki dan pengaturan napas. Nih, saya share sedikit tips yang saya tahu untuk jaga stamina. Langkah kaki pendek-pendek aja, agar nggak menguras tenaga. Nggak perlu cepat-cepat dalam langkah dan usahakan napas dari hidung, bukan dari mulut. Agar oksigen full masuk ke paru-paru, biar ngejaga heart rate. Oke, semua berjalan baik saat itu. Cuaca cerah dan kami sangat menikmati perjalanan pendakian tersebut. Kami melanjutkan perjalanan ke pos 3, pos Tegal Masawa. Cuaca mulai berubah, hujan gerimis dan jalur semakin nanjak. Dari pos 3 kami lanjut ke pos 4. Sesampainya di pos 4, gue berencana untuk istirahat sejenak. Tetapi di sini Kang Leki memberikan pernyataan. Di pos 4 jangan istirahat ya. Kita tetap jalan. Nanti istirahatnya setelah lewatin ini. Gua gak banyak nanya dan ngikutin arahan Kang Leki. Kami sampai di pos 5.
Ini pos Sanghyang Rangkah ya. Sekitar jam 6 sore, maghrib lah. Kami mendirikan tenda, masak, ngopi, ngerokok, dan berbincang-bincang sebelum istirahat buat mempersiapkan diri untuk summit attack subuh besok. Kami bertiga bangun jam 4 pagi untuk persiapan summit attack. Kang Leki nggak ikut saat itu. Dia lebih memilih stay di tenda untuk jaga dari serangan si Bagas. Oh ya. Ini sebutan untuk babi hutan ya. Summit attack pada waktu subuh itu menyiksa sekali. Dingin, berebut oksigen sama tanaman, oksigen yang menipis. Wah, mantap lah pokoknya. Kami mulai berjalan dengan pelan, melawan dingin dan hujan gerimis yang membuat kami harus ekstra fokus ke jalur pendakian. Setelah ngelewatin pos 6, itu pertanda bahwa sebentar lagi puncak. Akhirnya kami sampai di puncak Ciremai sekitar jam 8:30 pagi. Kami tidak berlama-lama berada di puncak, sekitar setengah jam lah. Sekitar jam 9 pagi kami memutuskan untuk turun karena kabut sudah makin tebal dan angin makin kencang. Di perjalanan turun, gue jalan paling belakang dan tertinggal oleh rombongan yang lebih dulu menuju ke tenda. Setelah melewati pos 6 arah turun, gue berpapasan dengan seorang wanita yang sedang duduk di sebuah pohon tumbang. Wanita ini menggunakan pakaian lengkap pendaki, memakai kupluk, trekking pole, jaket gunung warna biru, carrier-nya merah, dan celana panjang hitam. Gue menyapa wanita itu. "Punten teh." Lalu wanita itu menjawab, "Mangga." Setelah berjalan sekitar 15 menit, gue istirahat sejenak sambil ngerokok. Lalu wanita itu melewati gue dan menyapa, "Duluan ya, A." Dan saya membalas, "Oh ya, mangga teh." Gak lama berselang, gue lihat ke belakang dan bicara dalam hati, "Anjir, tinggal gue doang ini yang turun belakangan. Udah gak ada orang lagi yang turun." Akhirnya gue memutuskan untuk mengikuti wanita itu berjalan turun. Daripada gue turun sendirian kan, bahaya juga. Gue turun ngikutin wanita itu. Jarak kami gak terpaut jauh, mungkin sekitar 4-5 meter. Lalu gue melalui jalur yang belok ke kanan, seperti U-turn gitu ya. Setelah gue belok memutar, tiba-tiba gue terjatuh. Pantat gue udah di pinggir jurang, kaki gue udah uncang-uncang di jurang, dan tangan gue memegang rumput untuk nahan badan supaya gak terjun bebas. Gue ngatur napas supaya gak panik. Pelan-pelan gue geser pantat gue sampai di posisi gue bisa berdiri. Setelah gue berdiri, gue mikir, cewek tadi kemana ya? Oke lah, bukan orang kayaknya. Sekitar 1 menit berselang setelah gue bisa berdiri di pinggir jurang, gue bakar rokok, ketawa dan ngomong, "Not today." Itu dia, hampir mati dia soalnya kan. Oke. Setelah gue berucap demikian, langsung terdengar suara gamelan yang diawali dengan bunyi gong panjang. Di situ gue diem dan ngucap dalam hati, "Oh, ini toh yang dibilang suara gamelan di gunung." Menurut gue, suara gamelan itu berlangsung lama, sekitar 15 detikan. Setelah suara gamelan itu hilang, gue kembali ngatur napas agar bisa mikir. Ini sedikit tips lagi ya, ketika kita dihadapkan di kondisi yang gak masuk akal seperti itu, atau disorientasi jalur, ada pelajaran yang gue pelajari, namanya teknik stop. Ini stop, thinking, observe, and plan. Oh, dulu gue juga diajarin nih waktu sekolah. Nah, ini membantu kita untuk menenangkan diri dan gak panik. Karena salah satu penyebab kecelakaan di gunung yang mengakibatkan cedera berat sampai kematian adalah kepanikan. Setelah gue ngelakuin teknik itu, gue milih jalan ke atas lagi dengan tujuan pos 6, sambil cari jalan utama ke camp area di pos 5. Sekitar 1 jam gue mencari jalur utama. Turun ke bawah, gak ketemu. Kondisi saat itu kabut tebel, perbekalan makanan ringan dan air minum udah habis.
Sendirian pula. Yang tersisa hanya rokok di dalam tas. Gue diam sejenak dan berdoa. Tuhan, kalau saat ini saya harus mati, ya udah, terjadilah. Sekitar 30 menit gue duduk, gue mendengar ada 2 orang laki-laki jalan turun dari arah atas. Gue menyapa mereka. Arah turun ke bawah jalur Apui lewat mana ya? Dan seorang dari mereka menjawab, ini ikutin aja jalur air ini. Gue pun jawab, gak ketemu jalur ke bawahnya. Tadi saya malah hampir jatuh ke jurang. Mereka saling melihat satu sama lain dan menjawab, ya udah ikutin saya aja. Dengan muka yang keheranan ngelihat gue. Gue ngikutin 2 orang ini dengan siaga. Karena gue mikir, ini orang apa bukan ya? Gue menjaga jarak agak jauh ngikutin mereka. Karena gue pikir kalau arahnya ke kanan lagi, ini bukan orang nih. Ternyata mereka turun ke arah kiri jalur. Dan ternyata ada dong jalur utama untuk turun. Padahal tadi gue udah cari-cari di spot itu, gak ada jalur turun. Singkat cerita, kami sampai di base camp sekitar jam 7 malam. Dan Kang Leki memberikan informasi bahwa yang gua lihat itu adalah sosok pendaki wanita yang meninggal tahun lampau. Dan jenazahnya tidak ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Oh, perbedaannya tuh adalah di warna jaket dan tasnya. Yang gua lihat itu menggunakan jaket gunung biru dan carrier merah. Namun korban menggunakan jaket gunung merah dan carriernya biru. Oke, ini gue berharap banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman gue. Yang pertama, utamain logika dibanding sugesti. Yang kedua, persiapan yang matang dan tahu nih teknik-teknik survival di alam bebas. Mikir serampangan lebih berbahaya daripada ucapan yang serampangan. Dan yang terakhir, kita kena air hujan dan kabut aja bisa meninggal, guys. Apa iya masih mau berlaku sombong terhadap sesama dan alam? Anjay mabar hayu kalau kata kalian. Oh, oke. Maaf kalau panjang. Tujuannya supaya cerita yang berurutan mengajak para pendengar untuk membentuk imajinasi dan theater of mind. Kalau mau lihat postingan terkait pendakian Gunung Ciremai ini, bisa mampir ke IG gua, J Revelino. Ini yang selalu nyawer kita, bro. Iya, mantap nih. Bapak James. Pak James Revelino. Yo, thank you brother, sehat-sehat kalian. Thank you Pak James. Mantap. Ini yang suka ngasih super thanks PMK nih. Doi suka mendaki ternyata. Apa Instagramnya tadi? J. Revelino. Oh iya benar. Iya. Ini mantap nih. Iya itu benar. Ini dia suka ngasih super thanks-nya, ngagetin bro. Makasih banget Pak Iya James. Pak, bener. Tahu-tahu 700.000 jebret tuh, kaget gue tuh malam-malam notifnya. Oke, ya dari cerita ini kita bisa ngambil banyak pelajaran ya. Dan memang lagi banyak digaungkan lagi nih di sosial media, terutama pendaki-pendaki. Kan banyak cerita horor di pendakian ya. Dan banyak dari mereka tuh sebenarnya emang gak punya basic skill atau basic survival skill gitu. Tapi naik gunung. Akhirnya nyasar, hilang, halusinasi lah. Hilang di gunung berhari-hari gitu. Aduh. Padahal ternyata banyak yang penyebabnya itu gak punya skill yang mumpuni, tapi sembarangan naik gunung. Dengan naik kelas, naik panggung juga apa-apa. Iya. Naik pangkat juga boleh, naik anjing juga boleh. Naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing juga enak. Kalau motor nggak ada, naik anjing aja. Makasih ya Abang James, Pak James, ceritanya. terima kasih banyak lo, respect banget. Respect. Oke, kita lanjut cerita berikutnya dari mana bro? Lu kalau nggak ada motor mah
Oh, ada lagunya. Naik anjing juga enak. Naik anjing juga enak. Gue ngebayanginnya tuh Agoy cuy. Iya. Tapi bukan suara dia kan? Bukan. Kayaknya sih Tapi bukan ya. ininya genrenya sama ya orang-orangnya. Goblok Danu. Lah iya. Ininya cara ngomongnya gitu. Agoy nganter mie gimana? Lupa lagi gue dialognya. Enggak. Gemeter karyawan baru. Tangannya nyelup lagi. Iya. Jempolnya nyelup kuah. Goblok tuh Agoy. Oke deh. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Cerita berikutnya nih. Halo Bang Danu dan Bang Bimo. Sebelumnya mohon maaf, saya minta nama saya disamarkan dan disebut Satrio saja. Saya berusia 23 tahun dan tinggal di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Bojonggede. Tapi dari dulu ya, gue tuh membayangkan kan ada Bojonggede, Bojong kecil tuh ada gak sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita juga selama ini. Bojonggede itu segede apa sih sebenarnya bojongnya? Gitu loh. Emang segede apa sih sampai harus dinamakan Bojonggede gitu. Kalau kecil segimana juga, ada nggak? Bojong kecil. Bojongnya kecil gimana ya? Ada gak sih daerah bojong kecil? Coba. Oh, ada bro. Ada. Wah, ada bro. Bentar. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Ada Bojonggede. Bojong ini yang di Jawa tuh. Bojong Sari. Nah itu mah udah masuk kayak komplek atau daerah-daerah gitu. Kalau Bojong Kenyot Oh, itu ini doang, bercandaan doang. Bojong-bojong bercandaan doang kayaknya. Apa ada malahan? Kalau bojong kecil mungkin itu ya. Ya. Enggak, kalau bojong kecil namanya bijing. Oke. Ada gak sih? Sekarang saya bekerja di salah satu kantor di Jakarta Selatan yang gak bisa saya sebutkan namanya. Kantor saya ini cukup luas. Terdapat sekitar 29 unit kerja di kantor saya, di mana setiap unit kerja itu memiliki gedungnya sendiri-sendiri. Saya sendiri bekerja di unit kerja bidang teknologi. Oh ya, kantor saya ini sebenarnya menerapkan jam kerja yang normal, di mana jam kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Saya terbilang junior kalau di kantor ini, karena saya jadi pegawai di kantor ini sejak April 2024. Dikarenakan saya yang masih junior, saya sering mendapat tugas piket gedung di unit kerja saya. Untuk diketahui bersama, kantor saya ini gak pernah dalam keadaan kosong sama sekali. Selalu ada yang standby setiap malam, dan biasanya kita sebut piket gedung. Dalam satu kali shift piket gedung terdapat 2 orang yang harus standby di dalam gedung, dan standby-nya sekitar jam setengah 5 sore sampai jam 8 pagi di luar jam kerja pegawai pada umumnya. Semoga kebayang ya. Kita lanjut dan langsung aja pada bagian horornya. Suatu hari, saya lagi dapat tugas piket gedung. Rekan piket gedung saya yang satunya lagi, kita sebut saja namanya Toher. Toher ini orang asli Jaksel. Rumahnya cuma 5 menit dari kantor. Sekitar pukul 10 malam, saat saya sedang piket gedung bersama Toher, si Toher ini bilang ke saya, "Bro, gue boleh pulang ke rumah sebentar gak? Ada urusan nih sama keluarga." Saya pun bilang, "Balik lagi ke sini sekitar jam berapa?" Toher menjawab, "Gak lama-lama banget kok, paling jam 12 malam udah kesini lagi." Singkat cerita, akhirnya Toher pun pergi menuju rumahnya yang gak jauh dari kantor itu dan meninggalkan saya seorang diri di kantor. Gak lama setelah Toher pergi, saya menuju ke sudut ruangan saya, dikarenakan di situ terdapat jendela. Tujuan saya sebenarnya mau ngerokok supaya asapnya gak ngendap di ruangan, karena ruangan saya ini AC. Lagi asik ngerokok, tiba-tiba dari arah luar jendela saya mendengar suara orang dewasa yang ngebas dan mengucapkan kalimat seperti Saya yakin bahwa saya gak salah dengar. Itu benar-benar suara orang.
Tapi yang jadi pertanyaannya, saya sendirian di gedung ini. Dan posisi ruangan saya itu berada di lantai 5. Otomatis, suara dari luar seharusnya nggak terdengar hingga lantai 5. Karena saat saya mengeluarkan kepala saya keluar jendela gitulah ya, saya nggak menemukan orang sama sekali dan nggak bisa menemukan dari mana asal suara itu. Di situ kondisinya saya sedikit takut karena memang gedung saya ini terkenal angker. Apabila mendengar cerita-cerita senior terdahulu yang sedang piket gedung, mereka bilang bahwa memang senior-senior terdahulu sering diganggu saat sedang piket gedung. Dari mulai pintu ruangan kebuka sendiri, hawa dingin yang gak kayak biasanya, sampai suara laki-laki misterius di tengah malam. Lanjut, sekitar pukul 23, saya yang sedang buang air kecil tiba-tiba mendengar suara telepon ruangan saya bunyi. Sontak dengan cepat saya berlari ke ruangan saya untuk mengangkat telepon itu, karena memang jarak dari toilet menuju ke ruangan saya itu sekitar 20 meter. Saya takut teleponnya keburu mati duluan. Saat saya sampai di ruangan dan hendak mengangkat telepon ruangan, saya tiba-tiba kepikiran dan ngomong dalam hati. Siapa yang nelpon jam segini ya? Apa perlunya? Untuk kita ketahui bersama, di gedung kerja saya ini tuh terdiri dari beberapa ruangan. Dan telepon ruangan ini terhubung dengan ruangan lainnya. Lantas kalau ada telepon tiba-tiba pas tengah malam, berarti yang nelpon ini tuh dari ruangan lain dong. Sedangkan saya sendirian di gedung ini. Dan untuk kita ketahui bersama lagi, telepon ruangan ini bukan seperti telepon-telepon rumahan pada umumnya. Dia tidak bisa ditelepon dengan HP kita. Dan kalau mau ditelepon atau menelpon ruangan lain tuh pakai 4 digit nomor sesuai kode masing-masing ruangan. Pada akhirnya, saya memilih untuk tidak mengangkat telepon itu karena saya takut hal-hal yang nggak enak atau suara-suara aneh keluar dari telepon itu. Saya nggak mau ambil pusing, akhirnya memilih untuk menggelar karpet di lantai ruangan dan mencoba untuk tidur. Nggak sampai 5 menit, setelah saya memejamkan mata, tiba-tiba suara teleponnya bunyi lagi. Karena saya takut sekaligus kesal, akhirnya saya mencabut kabel telepon yang terhubung ke stop kontak, supaya nggak bunyi lagi teleponnya. Setelah itu, saya mencoba untuk tidur lagi. Nggak sampai 5 menit, tiba-tiba suara teleponnya bunyi lagi. Saya langsung gemeteran sekujur tubuh. Saya cuma bisa tetap memejamkan mata dan juga sambil baca doa. Saya takut banget saat itu. Masa iya telepon bisa bunyi setelah saya cabut listriknya? Di tengah kondisi saya yang panik dan takut, saya tetap berusaha memejamkan mata sambil terus baca doa dan akhirnya saya ketiduran. Jam 3 pagi saya terbangun karena suara orang buka pintu ruangan. Saya yang saat itu setengah sadar, saya pun noleh ke arah pintu dan terlihat perawakannya itu seperti Thoher. Thoher nih ketawa cekikikan sembari mukul-mukul tembok. Tapi saat itu, saya yang terlalu ngantuk pun akhirnya memilih untuk melanjutkan tidur saya dan gak peduli sama apa yang saya lihat atau dengar. Saya anggap si Thoher emang rada stres kali ya. Singkat cerita, jam 7 pagi saya dibangunkan sama Thoher yang sudah membawakan sarapan bubur ayam buat saya. Akhirnya saya dan Thoher makan dan sambil ngerokok lah. Di momen itu, saya menceritakan tentang hal-hal aneh yang saya alami semalam. Thoher yang ngerasa gak enak sama saya pun bilang, maaf ya, gue tinggalin lu semalaman, soalnya nyokap gue sakit keras dan sekarang dirawat di rumah. Jadinya gue harus jagain dia semalaman dan baru bisa ke kantor sekarang nih. Makanya gue beliin lu bubur ayam. Ya hitungannya nyogok lu sih biar lu gak marah-marah banget ke gue. Saya pun menjawab, jadi lu sama sekali gak ke kantor sejak terakhir lu pamit ke gue jam 10? Thoher bilang, enggak lah, nyokap gue sakit keras kayak gitu, masa mau gue tinggalin? Saya pun gak habis pikir saat itu. Lantas, siapa yang buka pintu dan masuk ke ruangan jam 3 subuh? Segitu dulu ceritanya Bang Danu dan Bang Bimo. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan penulisannya berantakan. Next time saya bakal ceritain lagi tentang teror horor yang dialami sama senior-senior saya di kantor. Makasih udah dibacain ceritanya, sukses terus. Semoga abang-abang sekalian serta kru yang bertugas selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Thank you, Mas siapa namanya?
Gue ingetnya Tohernya. Jack. Hah? Namanya Jack. Jack lagi. Mm-mm. Tadi sebelum ini Jack, sekarang Jack lagi. Satrio. Mas Satrio. Jadi ini yang horor sebenarnya Gedungnya kantornya. Ini di kantor kan? di kantor. Gila, 29 unit kerja, gedungnya punya sendiri-sendiri. Kementerian kali ya. Apa-apa nih? Berarti dia melihat penampakan dari Mas Tokek Heran tadi itu ya? Bukan. Hah? Bukan. Tadi Toher? Namanya Toher, lucu banget. Biasanya Toha. Kan ini kan samaran Oh semuanya. iya, bener. Namanya Toher. Rumah ke kantor 5 menit. Cepet juga. Apa ya? Piket dari jam sore sampai pagi. Sampai jam berapa tadi? Sampai jam 8. Oh, kira sampai jam 5. Nah, jam berapa, Cil? Nah, suara lu teriak dari situ ke sini tuh kecil. Iya kan? Iya. Tapi biasanya ketika kita lagi syuting terus ada suara masuk, itu kencang banget cuy. Makanya. Kayak dari sini gitu. Berarti kan nempel ya beliau-beliau ini ya. Gimana caranya Gibran bisa kedengeran lagi ketawanya ya tanpa ada di studio sebelah ya? Nanti kita pikirin bareng-bareng deh. Coba deh. Banyak yang kangen Halo, ketawa Pak. Gibran. Halo, Rumahnya di sebelah mana ya? yang ada gerobak angkringannya Pak. Yang ini bukan apa temboknya oranye pagar hitam. Oh, maju lagi, Pak. Maju lagi Mas di Ya. dalam. Sekian dulu, teman. Halo. Halo Mas. Masuk ke Gang Mahmudnya nih. Iya benar. Sesuai titik kok itu ininya, lokasinya. Mas. Bran, coba Bran. Apa? Ya. Soalnya udah di Oh, udah di pintu, udah di inilah, udah di Udah ditutup ya gerbangnya ya? Iya. ini ya, digembok. Oh iya. iya, bentar ya. Bentar Bang. Oke. Oke teman Kliwon, terima kasih sudah mendengarkan. Kita udah kedatangan tukang pancong. Kapan lagi bisa begitu? Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.